Sifat Al-Aziz ini di literasi yang saya temukan ada ulama yang mengartikannya sebagai yang maha mulia, dan ulama yang lain ada yang mengartikannya sebagai yang maha perkasa. Ini dua-duanya sama, artinya sama-sama kuatnya, ya, artinya tidak ada saling keterbedaan dari keduanya. Nanti kita ingin bahas apakah itu maha mulia dari mana dan maha perkasa dari mana. Mari kita kulik pertama-tama. Nah, sebelum menginjak kedua hal ini, saya ingin memberi pengantar bahwasanya ketika kita mau belajar mengenai bahasa Arab itu ada kaidah nahwu shorof, di mana ini ada cara untuk membaca suatu bahasa Arab khususnya dengan tepat. Karena kadang-kadang ketika kita nggak ada huruf tapi tidak ada tanda fathah, kasrah atau dhammah, kita bisa salah dalam membaca dan mengartikannya. Contoh kata qotala. Qotala itu artinya membunuh. Dan yang bunuh siapa? Dia membunuh. Qotala, dia membunuh. Tapi ketika dibaca qutila, dia dibunuh. Berarti ada perbedaan makna. Cuma gara-gara bedanya pembacaan qotala dan qutila. Nah, itulah tandanya salah satu dari manfaatnya membaca dengan cara belajar nahwu shorof dari awal. Enggak, kita masuk ke pengantar tadi. Ini adalah pengantar dari Al-Aziz menurut Prof. Syab. Ada 3 arti kata, ya. Nah, aziz itu adalah awalnya azza, kata dasarnya azza. Ketika ada tambahan azza, apa-apa aziz, azza aziz. Berarti kalau azza ya azu, nah azza ya azu aziz itu artinya mengalahkan. Ketika azza ya izu aziz, sangat jarang. Ketika azza ya uzzu aziz, artinya tidak mudah dibendung. Dari 3 kata yang sama-sama hurufnya tapi beda dalam penempatan fathah, kasrah dan dhammah itu sudah berbeda artinya. Jadi makanya kita perlu hati-hati dalam membaca suatu bahasa Arab ketika itu memang hal yang apalagi yang sangat krusial atau yang sangat berbeda dari satu sisi yang lain, itu kita harus berhati-hati dalam membacanya. Next, Pak. Nah, kita coba kulik yang perkasa, yang maha perkasa. Jadi dalam satu kitab yang saya baca, keperkasaan itu bisa diartikan 3 hal. Pertama, keperkasaan dalam arti kekuatan yang tiada banding. Jadi Allah di sini itu mempunyai kekuatan yang tidak ada bandingnya. Bayangkan kalau ada 2 Allah, pasti akan bingung kita. Makanya kita di sini alhamdulillah cuma punya 1 Allah, yang dia adalah satu yang tidak ada bandingnya. Yang kedua, keperkasaan Allah dalam kemandirian. Di sini mandiri. Allah tidak punya kongsian. Allah tidak punya teman untuk bisa mengelola semua alam ini. Cukup dia sendiri karena dia mandiri, menciptakan semuanya sendiri. Tidak ada bantuan orang lain, tidak ada campur tangan orang lain, bahkan tidak ada sama sekali yang sesamanya. Satu, mandiri, dan itu cukup bisa untuk melingkupi semuanya. Yang ketiga, keperkasaan dalam menguasai dan menaklukkan seluruh alam. Bayangkan kita ini di dunia ini hanya, dulu sempat kita bahas, hanya sebutir debu mungkin ya, dibandingkan alam semesta yang kita sampai selama ini mungkin belum bisa terkuak misteri sebesar apa alam semesta ini. Mungkin baru ketahuan Andromedanya kayak gimana, galaksi Bima Sakti atau gimana, itu baru seberapa kecil dari situ, dan kita mungkin nggak tahu apa bisa menguak semuanya. Padahal itu konon besarnya tuh maha besar sekali dengan
penciptaannya. Makanya Allah sangat perkasa dalam menguasai dan menaklukkan seluruh alam. Bisa dibayangkan Allah seperti apa kemampuan Dia. Tapi jangan sampai kita malah berpikir tentang Dia, kan nggak nyampe kita nggak akan bisa nyampe pengetahuan kita mengenai mikir sebenarnya Allah kayak apa ya, nggak bisa. Dan itu malah nggak boleh, karena nanti malah bisanya kita tidak nyampe dan akan malah ngeliang nanti, karena kita hanya diminta untuk mempelajari makhluknya. Kita diminta untuk pelajari tentang alam semesta, kita diminta mempelajari tentang penciptaannya, kita diminta pelajari tentang manusianya, bukan al-khaliq, tapi diminta untuk mempelajari al-makhluk, makhluk yang kita pelajari, bukan al-khaliq. Next, Mbak. Nah, ketika ini diartikan sebagai maha mulia, ada 3 syaratnya juga. Pertama, dia dibutuhkan manusia. Orang yang mulia itu pasti dibutuhkan manusia atau dibutuhkan orang lain. Contoh kata gini, sederhananya adalah ketika dia itu orang pimpinan suatu lembaga, itu pasti dibutuhkan orang-orang di bawahnya. Dibutuhkan, misalnya dia dibutuhkan keputusan untuk membeli ini, untuk bisa mengakuisisi ini atau bisa mengatur ini, itu pasti dibutuhkan seorang pemimpin. Artinya dia itu orang yang dibutuhkan, itu orang yang mulia. Yang kedua, orang yang mulia itu tidak mudah didekati, ya. Orang yang mulia itu tidak mudah didekati. Sama halnya kita mendekati seorang bupati lah ya, pasti ada pengamanannya, pasti ada pengawalannya. Tidak semudah kita menemui seseorang yang tidak punya gelar, tidak punya jabatan. Mudah kita ketemu sama dia, mungkin ngopi bareng. Tapi kalau kita pengen ngajak ngopi Pak Bupati, mungkin agak sulit ya, menemui satu ring pertama berapa hari sebagainya, kita baru bisa bertemu dengan dia. Nah, tapi juga tidak mudah, tapi bisa ditemukan dengan cara apa? Ada syarat tertentu. Misalnya kita punya hubungan kedekatan kekerabatan, kita punya hubungan kerjasama, itu pasti bisa ditemui. Artinya apa? Ketika kita menemui orang yang mulia, itu bisa, tapi dengan syarat tertentu. Yang ketiga, jarang. Yang mulia itu jarang. Kalau kita mencoba mencontohkan yang lain, batu itu banyak banget. Tapi ketika kita sudah menyebut batu mulia, nah pasti nggak banyak. Artinya itu jarang. Nah, ketika ini kita coba kembalikan pada Allah Sang Maha Mulia. Allah itu pasti dibutuhkan oleh manusia, karena Allah tadi Maha Pengampun, Maha Pemberi Rahmat, Maha Pemberi Rizki dan sebagainya. Kita pasti membutuhkan Allah. Artinya dia dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, dia tidak mudah didekati. Benar, Allah pun juga tidak mau didekati. Harus ada caranya. Harus ada caranya tertentu yang kita bisa mendekat padanya. Kita sholat malam, kita sholat rawatib, wajib dan sebagainya. Kita puasa. Kita seperti ini juga sebenarnya sebuah hal untuk mencoba mendekati Allah. Ketika kita mendekati Allah, Allah pun juga akan senang sama kita, dan apa yang kita inginkan semoga bisa terkabul. Karena jarang orang yang jauh-jauhan yang nggak kenal tiba-tiba minta. Aneh kan? Kamu nggak pernah sama aku kok minta sama aku, kan aneh. Jadi ketika kita minta sama Allah, Allah pun tahu kita dekat sama Dia, Allah akan bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Sesederhana itu. Yang ketiga, jarang. Bahkan dia pun tidak ada yang menyamainya. Kalau kita coba mencoba mengajukan pada Allah, karena dia sudah jarang, bahkan tidak ada yang mendampinginya atau tidak ada yang menyamainya. Jadi ini adalah bukti bahwasanya ini syarat sebagai yang maha mulia ditemukan oleh Al-Aziz ini. Next. Nah, sebagai Al-Aziz sebagai sumber kemuliaan, ini adalah Al-Aziz itu merupakan sumber kemuliaan. Kalau kita pengen ikut mulia, ya kita dekati dengan cara apa tadi? Dengan cara mengamar ma'ruf nahi munkar. Kita melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang jangan dilakuin. Itu adalah satu cara adalah untuk kita bisa mendekati pada kemuliaan. Karena yang kemuliaan itu adalah milik Allah dan kita pengen mendekatinya, berarti kita bisa pengen jadi mulia juga. Next, Mbak. Nah, ini ada terkait dengan tadi kemuliaan. Ternyata kita harus
merujukkan kemuliaan itu pada hal yang hakiki. Jangan mencari kemuliaan yang tidak kekal dan bisa habis. Artinya gini, kita kalau pengen mencantolkan kemuliaan itu yang hakiki sebenarnya, jangan yang gampang habis. Seperti halnya kita kalau kita mencantolkan kemuliaan pada uang itu bisa habis, bisa sirna, bisa tidak jadi milik kita lagi. Tapi kalau kita mencantolkan kemuliaan pada Allah yang punya uang, kita pasti akan mendapatkan kemuliaan, meskipun bukan berupa uang langsung, tapi kemuliaan itu bisa jadi lewat jalan yang lain. Jadi tiba-tiba ada yang ngasih kita uang, tiba-tiba ada yang ngasih kita makan, tiba-tiba ada yang ngasih, itu hal yang kita tidak bisa pastikan. Tapi insya Allah kalau kita mendekat atau mencantolkan pada Allah, itu bisa kejadian sama kita. Itu next. Ya, ini coba kita bisa amalkan ketika kita ingin meneladani sifat al-aziz, yaitu adalah pertama, kita kurangi kebutuhan kita. Semakin sedikit yang kita butuhkan, semakin mulia kita nantinya. Misalnya gini, kita tiap hari makannya apa sih? Makannya setiap hari 3 kali misalnya, tapi kita kurangi mungkin 2 kali. Karena apa? Puasa. Nah, ketika kita kurangi kebutuhan itu, kita akan menjadi yang mulia, menjadi yang dimuliakan. Karena apa? Kita sudah mengurangi apa yang jadi kebutuhan kita. Misalnya kita sehari-hari butuh uang 10.000, tapi kita cuma bisa mengeluarkan 5.000. Artinya kita bisa mengurangi apa yang kita pengen penuhi. Nah, itu artinya kita akan menjadi orang yang dimuliakan karena apa? Bisa mengurangi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kedua, nah ini bisa ditiru, sering membantu. Jadi kalau kita sering membantu orang akan melihat kita sebagai orang yang mulia. Karena apa? Orang itu kan tidak kalau ingin membantu itu karena itu orang apik, itu ngapik. Karena apa? Sering membantu. Kita nggak harus bantu secara sekarang kan ada divideokan di kamera harus membantu dan sebagainya, seakan-akan dia membantu. Ya boleh. Tapi alangkah baiknya ketika kita membantu tanpa ada embel-embel kamera, tanpa embel-embel pengen diviralkan. Itu malah lebih baik, karena memberi dengan cara tangan, karena memberi tangan tidak tahu itu lebih mulia daripada nampak, meskipun itu juga nggak ada yang melarang gitu ya. Lebih baik lagi adalah ketika tangan kita membantu itu kita nggak perlu keluar. Saya ngasih uang segini nih, nggak perlu. Tapi kalau itu juga sebenarnya kalau untuk niatnya mengajak, monggo. Karena ada kan kita harus diajak, harus dipaksa gitu. Jadi itu monggo. Yang berikutnya adalah kita memilih lingkungan yang tepat. Semua seperti ini. Kita memilih lingkungan tepat adalah cara kita untuk bisa menjadi mulia di mata Allah. Dengan kita memilih teman, memilih lingkungan, itu akan mengurangi resiko kita ikut ke jalan yang tidak baik. Bayangkan kita memilih lingkungan yang nakal-nakal, secara langsung kita mungkin akan jadi nakal, meskipun ada yang bisa tetap teguh ya, tapi kebanyakan kita akan ikut dengan arus. Yang itu khawatir seperti itu. Jadi makanya kita harus pandai-pandai memilih lingkungan yang tepat. Semoga lingkungan seperti ini bisa dipakai untuk kita untuk menjadi lebih mulia di mata Allah. Ya, mungkin terkait dengan Al-Aziz mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan monggo, kalau enggak ya kita bisa beralih ke tema berikutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.